Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fauzia dengan NIM 4522091234 dari kelas D, Fakultas Psikologi, Universitas Boswa Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya ingin memaparkan materi atau ingin mempresentasikan materi yang berjudul masalah penelitian. Nah, dalam masalah penelitian ini, penelitian itu dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau masalah. Jadi, adapun juga pengertian dari masalah, yaitu suatu kendala yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan yang sedang terjadi. Kemudian itu ada identifikasi masalah. Jadi pengertian identifikasi masalah yaitu dengan cara mendaftarkan faktor-faktor yang berupa permasalahan dan juga mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi masalah yang telah dipilih hendaknya memiliki nilai yang sangat penting dan signifikan untuk dipecahkan. Jadi dapat disimpulkan identifikasi masalah itu adalah salah satu proses dalam penelitian yang menjadi langkah awal dan penyebab diadakannya penelitian tersebut. Dalam masalah penelitian itu juga memiliki bentuk identifikasi masalah. Jadi bentuk identifikasi masalah itu ada dua, yaitu identifikasi masalah penelitian terapan. Jadi peneliti dapat mengemukakan fakta-fakta dan juga masalah-masalah empiris yang ditemukan berkaitan dengan fokus yang ditelitinya. Kemudian itu ada identifikasi masalah penelitian dasar. Jadi peneliti dapat mengemukakan faktor-faktor secara konsep teoritis terkait faktor yang mempengaruhi masalah utama. Kemudian itu ada kriteria dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi Sukardi itu mengemukakan bahwa permasalahan yang baik serta layak untuk diteliti diantaranya itu dapat diteliti mempunyai manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dapat diukur serta sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Kemudian itu ada juga menurut Muhammad Kasiram, masalah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu masalah deskriptif, masalah korelatif, masalah analitis atau kausal, masalah fungsional yang terjadi ketika kita dihadapkan pada pemilihan mana yang lebih baik dari dua alternatif. Kemudian itu ada masalah asosiatif. Nah, ada juga yang dalam masalah penelitian itu ada sumber memperoleh masalah penelitian secara umum, baik kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan. Jadi ada beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bacaan. Jadi yang berasal dari bacaan itu juga biasa dari jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil penelitiannya yang dapat dijadikan sumber masalahnya, karena laporan penelitian yang baik tentunya mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian yang ada pada yang sedang dibahas dalam jurnal tersebut. Jadi yang kedua itu ada penelitian ilmiah. Jadi dapat diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, konferensi dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Kemudian itu ada pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas.
yang biasa disebut dengan otoritas. Jadi sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah pemegang otoritasnya. Di sini juga dapat bersifat formal dan juga non formal. Kemudian itu ada observasi, yaitu observasi atau pengamatan. Seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu permasalahan atau masalah. Kemudian itu ada wawancara dan juga angket. Jadi melalui wawancara dan angket ini biasanya wawancara kepada masyarakat mengenai suatu kondisi aktual di lapangan, dapat menemukan masalah apa yang sekarang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Kemudian ada juga dengan angket, biasanya itu menyebarkan angket kepada masyarakat akan dapat menemukan apa yang sebenarnya masalah yang dirasakan masyarakat tersebut. Kemudian itu ada pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi ini dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik. Kenapa? Karena menurut saya itu bisa diambil dari positifnya saja, akan tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang itu selalu positif, akan tetapi kadang juga sebaliknya. Kemudian ada rasa ingin tahu. Jadi manusia itu biasanya mencari tahu terhadap permasalahan yang terjadi, terutama informasi yang sering diberikan di media massa, misalnya informasi tindakan kriminal yang sering terjadi dapat menjadi bahan penelitian. Dalam masalah penelitian ini ada juga yang dikatakan dengan pembatasan masalah. Jadi pembatasan masalah itu batasan masalah yang usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan ditelitinya. Batasan masalah ini juga memiliki sebuah tujuan untuk mengidentifikasi faktor mana yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Kemudian ada pemilihan pembatasan masalah. Jadi pemilihan batasan masalah yang hendak diteliti haruslah didasarkan pada alasan yang tepat, baik itu alasan teoritis maupun alasan praktis. Alasan tersebut boleh saja bersifat objektif atau berorientasi ke masa depan dengan alasan yang tepat, dan juga tujuan penelitian dapat dirumuskan dengan tepat agar peneliti bisa fokus dengan masalah yang ingin ditelitinya. Kemudian ada juga tujuan pembatasan masalah. Jadi tujuan pembatasan masalah ini dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian yang diberikan sponsor atau penelitian. Jadi serta keterbatasan dari kemampuan dan tenaga peneliti, pembatasan masalah diambil dari identifikasi masalahnya. Kemudian itu ada yang dikatakan dengan perumusan masalah. Jadi adapun pengertian dari perumusan masalah, yaitu bisa disebut juga sebagai research problem, yang artinya itu sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling berkaitan di antara fenomena yang satu dengan lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat.
Adapun definisi dari rumusan masalah, yaitu suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Kemudian itu ada manfaat perumusan masalah, ada 4, yaitu yang pertama, fungsi pertama adalah sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan, atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan. Kedua itu, fungsi kedua adalah sebagai pedoman penentu arah fokus dari suatu penelitian. Ketiga, ada fungsi ketiga dari perumusan masalahnya, itu ada sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Dan terakhir itu ada fungsi keempat dari suatu perumusan masalah, yaitu dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para peneliti menjadi dapat dipermudah dalam menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel penelitian. Kemudian ada bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Jadi rumusan masalah itu sudah saya jelaskan tadi, yaitu suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, kemudian itu ada yang pertama, yaitu rumusan masalah deskriptif. Jadi suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih. Kemudian itu ada rumusan masalah komparatif. Jadi rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Terakhir itu ada rumusan masalah asosiatif. Jadi rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif, atau timbal balik. Adapun kriteria perumusan masalah, ada 3 kriteria yang diharapkan dapat dipenuhi dalam perumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kriteria pertama, adalah berwujudnya kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif. Kedua itu ada kriteria kedua, dari suatu masalah penelitian adalah bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan pengembangan teori. Kemudian itu ada kriteria ketiga adalah bahwa suatu perumusan masalah yang baik juga hendaknya dirumuskan di dalam konteks kebijakan pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahan menawarkan implikasi kebijakan yang relevan diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah dan juga bagi kehidupan manusia. Nah, ada juga ciri-ciri perumusan masalah. Dalam penelitian diperlukan sebuah masalah yang baik. Terdapat beberapa masalah yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masalah harus mempunyai keaslian. Kedua, ada masalah harus menyatakan suatu hubungan. Ketiga, ada masalah harus merupakan hal yang penting. Keempat, masalah harus dapat diuji. Kelima itu masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Keenam, mempunyai visibilitas. Ketujuh, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam perumusan masalah. Ada 3 langkah dalam merumuskan masalah. Yang pertama itu adalah pilihlah salah satu masalah. Kedua itu lakukanlah kajian awal. Ketiga, merumuskan masalah menjadi judul penelitian. Nah, itulah tadi materi tentang masalah penelitian. Nah, kemudian di sini
Saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul pengertian kajian pustaka. Jadi pengertian kajian pustaka itu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Jadi melalui kajian pustaka, peneliti akan mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dan penerapannya pada waktu dan tempat tertentu. Nah, kemudian itu ada fungsi kajian pustaka, fokus penelitian yang sedang dikerjakan perlu diulas melalui kajian pustaka yang dihasilkan. Ada 3 fungsi dari kajian pustaka, yaitu yang pertama itu ada untuk memastikan karenanya masalah yang sedang diteliti dilakukan oleh peneliti lain. Kedua itu untuk mengetahui apakah masalah yang diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan hasilnya memuaskan atau tidak. Ketiga itu untuk mengungkapkan kekhasan atau perbedaan masalah yang akan ditelitinya. Kemudian ada pemilihan sumber pustaka. Jadi mencakup hal berikut. Yang pertama itu ada ketetapan, kedua kejelasan, ketiga empiris, keempat organisasi, kelima mutakhirkan, keenam itu relevansi, ketujuh meyakinkan. Adapun langkah-langkah menyusun kajian pustaka sebagai berikut. Yang pertama itu ada mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Nah, kedua itu ada membaca abstrak kelakuan laporan hasil penelitian yang relevan bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, dan juga proceeding. Kemudian itu ada ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat literatur, urutan, dan keterkaitan topik penelitian serta referensi secara lengkap. Kemudian itu ada membuat terasan literatur secara lengkap berdasarkan peta diteratur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Kemudian itu ada membuat kajian pustaka dengan menyusun secara tematis berdasarkan teori dan konsep penting yang berkaitan dengan topik dan variabel penelitian. Kemudian itu ada pada kajian pustaka, kemukakan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada. Kemudian ada kerangka pikir. Yang pertama itu ada pengertian hipotesis. Jadi hipotesis berasal dari 2 suku kata, yaitu hipo atau belum tentu benar, dan juga tesis itu adalah kesimpulan. Jadi hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama itu ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu merupakan hipotesis yang mengandung pertanyaan mengenai hubungan atau pengaruh kedua ada hipotesis dilihat dari kategori rumusannya. Ketiga itu ada jenis hipotesis yang dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Nah, kemudian itu ada juga karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama itu ada hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Kedua itu hipotesis harus
mengecat akan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Ketiga itu ada hipotesis harus dapat diuji. Keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Kelima itu ada hipotesis hendaknya sederhana dan seringkas mungkin. Kemudian itu ada perumusan hipotesis. Jadi perumusan hipotesis ini pada dasarnya itu tidak ada aturannya, akan tetapi agar hipotesis itu dapat berfungsi sebagai penuntun dalam mengumpulkan data penelitian, ada beberapa teknik merumuskan dalam mengikuti salah satu sebagai berikut. Yang pertama itu ada hipotesis itu hendaknya menyatakan pertautan antara dua atau lebih variabel. Kedua itu hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pertanyaan. Ketiga itu ada hipertensi. Jadi sebaiknya itu dirumuskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan juga padat. Keempat itu ada hipotesis hendaknya dapat diteliti. Nah, yang terakhir itu ada pengujian hipotesis. Jadi untuk menguji hipotesis penelitian perlu melakukan yang pertama itu menarik kesimpulan tentang konsekuensi akan dapat diamati apabila hipotesis itu benar. Kedua itu memilih metode penelitiannya akan memungkinkan pengamatan. Ketiga itu ada mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan apakah hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Jadi itu saja materi yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.